disampaikan bahwa Desa Jujukan merupakan salah satu desa di kawasan Dieng yang menjadi salah satu desa yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya adalah di Bukit Batu Pandang yang sekarang sudah dikelola warga sehingga lebih menarik. Adapun sejarah tentang Desa Jujukan, kenapa dinamakan Desa Jujukan, itu karena pada dulunya para wiku, para brahmana sebelum mengadakan upacara di Dieng itu melewati jalur utama Desa Jujukan yang melewati Kawas Kendang. Jadi Jujukan itu berasal dari kata jujuk, atau orang bilang itu kalau misalnya mau ke Jujukan ya jujuk aja di sini itu. Jadi orang menyebutnya semakin lama karena disebut jujuk, jadi Jujukan disebutnya Jujukan. Sebelum tahun 18 sebenarnya Desa Jujukan itu sudah ada, akan tetapi masih berupa barak atau komunitas budaya yang ada di Jujukan. Kemudian tahun 1838 itu Jujukan sudah mulai banyak dihuni. Nah, penghuninya itu rata-rata masih orang-orang pendatang, bukan orang-orang asli kawasan Dieng. Nah, orang-orang asli kawasan Dieng itu karena di Jujukan sering diadakan acara-acara, maka orang pribumi Dieng itu banyak yang ikut menetap di Jujukan dengan mendirikan beberapa barak. Nah, tahun demi tahun perkembangan di Desa Jujukan semakin lama semakin banyak. Disebutnya bukan desa dulunya, masih berupa perkampungan atau kampung adat. Jadi disebut kampung adat karena di sini merupakan orang-orang yang akan melaksanakan upacara di Dieng itu dibantu di Jujukan. Nah, tahun 18 setelah Perang Pangeran Diponegoro tahun 1840 itu banyak tokoh agama yang ikut menetap di Jujukan. Karena Jujukan menjadi basis orang-orang yang akan beribadah di Dieng, maka Jujukan digunakan basis untuk penyebaran agama. Dengan adanya makam-makam yang ada di makam Desa Jujukan seperti Kiai Tunggul Wulung yang dulunya itu selain menyebar agama di kawasan Dieng juga menyebarkan agama di Wonosobo. Kemudian ada 3 serangkai, Kiai Kolodite, Kiai Karim, dan Kiai Walik. Yang Kiai Kolodite juga pemakamannya ada di Jujukan, yaitu di sebelah selatan Telaga Pengilon. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan agama Islam yang semakin maju, tentunya Desa Jujukan semakin lama semakin berkembang, banyak penduduk yang sudah mulai menganut ajaran agama Islam. Kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh ajaran agama Islam itu pun tidak mempengaruhi budaya-budaya yang ada di Jujukan, karena budaya-budaya kental yang ada di Jujukan sangat identik dengan budaya yang ada di kawasan Dieng. Kemudian acara budaya yang dulunya dilaksanakan oleh para wiku, para brahmana yang melewati Jujukan untuk persiapan upacara di Dieng, itu diubah oleh tokoh adat yang ada di Jujukan dengan pengaruh agama Islam, yaitu Kiai Kolodite, ada Kiai Misbahuddin Hamzah Kusumo, ada Mbah Idris. Nah, itu yang cikal bakal mengubah pola budaya yang ada di Jujukan menjadi pola agama Islam. Sampai sekarang mulai berkembang. Kemudian adat-adat itu seperti Murwabumi sekarang juga masih dilaksanakan seperti biasa. Akan tetapi pada zaman dulu itu dilaksanakan tiap 1 tahun sekali. Sekarang karena keadaan seperti ini jadi dilaksanakannya 3 tahun sekali. Kemudian acara lain seperti baritan, ada
Mumi itu juga masih dilaksanakan. Nah, Murwa Bumi itu apa? Murwa Bumi itu rasa terima kasih kita kepada alam, karena alam sudah memberikan manfaat kepada manusia. Jadi penghuni yang ada di Jojokan, masyarakat di Jojokan melaksanakan adat Murwa Bumi itu menghaturkan terima kasih kepada Yang Kuasa, karena bumi sudah memberikan manfaat kepada masyarakat di Jojokan. Tentunya perkembangan ekonomi dari tahun 18, tahun 19 sampai tahun sekarang tahun 2000-an perkembangannya sangat luar biasa. Kemudian ada lagi Mongen. Nah, bahasa Mongen itu sebenarnya berasal dari bahasa saluran darah yang ada di kaki itu menjadi jelas warna merah atau nampak warna merah. Itu kalau diistilahkan dari keadaan yang ada di tubuh. Akan tetapi Mongen itu sebenarnya ada makna filosofi tersendiri, bahwa Mongen itu budaya masyarakat di Jojokan untuk ngumpul-ngumpul dengan masyarakat sekitar, dengan melingkari tungku untuk ngobrol-ngobrol, pendekatan kekeluargaan, terus penyerapan ajaran agama Islam itu malah banyak yang dari Genen atau Mongen tadi. Jadi perkembangan agama Islam pada dasarnya di Jojokan itu memang berkembang sangat pesat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang seperti tadi ada budaya-budaya yang ada. Kemudian kenapa di Jojokan itu juga ada gamelan? Nah, sebenarnya gamelan ini dulunya milik pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada saat Perang Pangeran Diponegoro tahun 18-an itu karawitan atau seni karawitan yang dulu itu sudah ada itu berkembang di Jojokan juga, dengan adanya kesenian-kesenian yang ada di Jojokan seperti toprak, ada wayang, itu grup-grup di Jojokan ada dulunya. Nah, sekarang peninggalannya seperti gamelan sama wayang masih ada di tempat ahli waris. Nah, kemudian gamelan itu ternyata dulunya setelah milik pemerintahan Hindia Belanda, dan pemerintahan Hindia Belanda yang menguasai di kawasan Dieng itu mau pergi karena perpindahan kekuasaan. Dulunya pada saat awal penjajahan Belanda, maka gendingan itu diserahkan ke sesepuh desa atau sesepuh adat, yaitu harus membayar ganti rugi sebagai mahar. Makanya dulu Mbah Arso Sentono yang membayar itu Mbah Asnawi, tapi diwariskan ke Mbah Arso Sentono. Sedangkan Mbah Asnawi itu adalah demang pertama atau lurah pertama yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1912. Itu awal desa Jojokan itu dianggap desa atau di SK-kan menjadi desa, padahal dulunya itu hanya sekedar komunitas budaya. Kemudian gamelan itu merupakan warisan. Kenapa kita tidak memeliharanya atau kita nguri-nguri? Nah, untuk itu perlu ada gerakan khusus dari para pemuda desa Jojokan bareng-bareng dengan pemerintahan desa dan komunitas budaya yang ada di Jojokan untuk membangun kembali bagaimana kegiatan itu terkait dengan budaya. Mari kita bangun kembali untuk merepresentasikan desa Jojokan pada zaman dulu awal perkembangan agama Islam itu. Kemudian acara-acara yang terlaksana di Jojokan kemungkinan masih banyak yang perlu kita pelajari bareng, kita tingkatkan lagi. Karena apa? Selain daripada kegiatan-kegiatan yang ada, dengan adanya sarana seperti gamelan itu, meskipun ada beberapa yang hilang, tapi harus kita lestarikan lagi. Bagaimana? Yaitu dengan yang dulunya hilang kita ganti ataupun kita tambahi, karena dulu kan ada dua macam, selendro sama pelok, sementara sekarang tinggal satu. Untuk itu perlu ada penambahan unitnya lagi, karena untuk melengkapi karawitan desa Jojokan itu memang alatnya hanya
mungkin itu dulu.